Toyib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiani. Saya mahasiswi STAI Al-Hidayah Bogor, berasal dari Bangka Belitung. Saat ini sedang duduk di semester 2. Saya dari Prodi MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit materi tentang sejarah peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin, yang mana ini merupakan salah satu tugas saya di mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampuh oleh Ustadz Aforisma Mulauddin ME. Secara etimologi, khulafa itu berarti dari dua kata, yakni khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa yang berarti dari jamak khalifah, yang mana artinya itu pengganti. Ar-rasyidin adalah yang mendapat petunjuk. Jadi khulafa ar-rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Secara terminologi, khulafa ar-rasyidin ialah para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan pemimpin umat. Adapun tugas kenabiannya tidak bisa digantikan. Jadi khulafa ar-rasyidin ini ialah mereka orang-orang yang terpilih sebagai pengganti Rasulullah SAW, menggantikan tugas-tugasnya sebagai kepala pemimpin negara, sebagai kepala pemerintahan, dan sebagai pemimpin umat. Namun, tugas kenabiannya itu tidak bisa digantikan. Nah, siapakah Khulafa ar-Rasyidin tersebut? Jadi, Khulafa ar-Rasyidin ialah para khalifah yang arif dan bijaksana. Mereka adalah keempat sahabat Nabi yang terpilih menjadi pemimpin kaum muslimin setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Siapakah mereka? Mereka ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Nah, mereka berempat inilah yang terpilih untuk menggantikan posisi atau menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Adapun keutamaan Khulafaur Rasyidin, yakni sebagaimana Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan itulah kemenangan yang agung. Quran Surah At-Taubah ayat 100. Dari Abu Sa'id, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian mencela sahabatku, demi zat yang jiwaku yang ada di dalam tangannya. Sekiranya salah seorang dari kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, maka itu tidak akan bisa menyamai sedekah mereka mesti hanya 1 mud ataupun setengahnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, lantas apakah alasan yang mendasari terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq ini diangkat sebagai Khulafa ar-Rasyidin? Alasannya ialah, yang pertama, karena beliaulah orang yang pertama masuk Islam. Dan yang kedua, beliaulah yang selalu menemani Rasul ketika hijrah. Dan yang ketiga, beliau pula orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menjadi imam sholat ketika Rasulullah SAW sakit. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkap beliau ialah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah al-Tamimi, atau yang dikenal sebagai Abdul Ka'bah. Dan beliau merupakan seorang yang saudagar yang tidak pernah minum khamar. Dan ijtihad yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ialah mengumpulkan Al-Quran dan memerangi nabi palsu. Dan beliau menjabat selama kurang lebih 2 tahun.
Beliau diangkat sebagai khalifah di Balai Sakifah Bani Sa'idah Madinah setelah Rasul wafat. Dan Abu Bakar jatuh sakit selama 1 minggu, sehingga mereka bermusyawarah untuk menetapkan Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua. Lalu Abu Bakar As-Siddiq wafat pada usia 63 tahun. Dan ketika Umar menjadi khalifah, mushaf Al-Quran itu dalam pengawasannya. Lalu sepeninggal Umar, mushaf itu disimpanlah di rumah Hafsah binti Umar, istri Rasulullah. Dan banyak ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab semasa beliau menjabat. Beliau menjabat kurang lebih 10 tahun. Dan pada masa beliaulah adanya penaklukan Damaskus, pembukaan Baitul Maqdis, dan penaklukan Persia. Yang dimana pada masa beliau juga wilayah administrasi menjadi 8 provinsi: Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Diterapkannya pembayaran gaji dan pajak tanah, didirikan pengadilan, kepolisian, Baitul Mal, mencetak mata uang, dan penetapan tahun Hijriah, serta rakyat mendapatkan tunjangan negara tahunan. Dan Umar bin Khattab ini meninggal pada usia 63 tahun, yang mana meninggal dalam keadaan terbunuh di tangan budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'. Islam pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, banyak ijtihad yang beliau lakukan. Di antaranya ialah pembentukan angkatan laut. Dan yang kedua, perluasan wilayah Islam. Terus pada masa beliau pula adanya renovasi Masjid Nabawi. Dan pada masa Utsman bin Affan juga adanya kodifikasi mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan ini menjabat kurang lebih selama 13 tahun pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama lengkap Ali bin Abi Thalib ini ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Beliau menjabat kurang lebih selama 15 tahun. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah atas permintaan kaum muslimin saat itu. Dan pada Khalifah Ali bin Abi Thalib itu ada beberapa ijtihad yang beliau lakukan, yakni memecat beberapa gubernur yang pernah diangkat dari Bani Umayyah. Dan pada masa Ali bin Abi Thalib juga ada ijtihad yang beliau lakukan, yakni mengeluarkan fatwa dan putusan hukum. Pada masa beliau juga mengembalikan kembali tanah-tanah dan hibah yang demikian besar jumlahnya. Nah, dengan berakhirnya masa atau era Khalifah Ar-Rasyidin, yakni dengan ditandainya dibunuhnya Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam, yang mana beliau merupakan seorang Khawarij. Lahirnya kelompok Khawarij dari pasukan Ali bin Abi Thalib yang memberontak lantaran menolak tahkim. Lalu Ali bin Abi Thalib pun memeranginya. Maka banyak yang terbunuh dan tersisa tidak lebih dari puluhan mereka membangun jamaah di Yaman. Dan setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, maka rakyat pun segera membaiat Hasan bin Ali. Namun hanya berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu terjadi kesepakatan damai dan pemerintahan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan pada bulan Rabiul Awal. Sejak saat itu pula pemerintahan Islam berganti menjadi sistem khalifah kerajaan. Nah, dari itu semua kita bisa menyimpulkannya bahwa pada masa Khulafa Ar-Rasyidin itu sangat banyak atau sangat pesat perkembangannya dan banyak peradaban yang telah dicapai pada masa Khulafa Ar-Rasyidin. Dalam waktu yang relatif singkat, mereka berhasil ekspansi kekuasaan Islam menembus keluar Arabia, memasuki wilayah Afrika, Syria, Persia, bahkan menembus ke Bizantium dan Hindia. Pada masa Khulafa Ar-Rasyidin, banyak peradaban yang
mereka capai. Di antaranya ialah menjaga keutuhan Al-Quranul Karim dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf pada masa Abu Bakar. Dan yang kedua, memberlakukan mushaf standar pada masa Utsman bin Affan. Keseriusan mereka untuk mencari serta mengajarkan ilmu-ilmu dan memerangi kebodohan berislam para penduduk negeri. Dan pada masa Khulafa ar-Rasyidin juga terbentuknya organisasi negara atau lembaga-lembaga yang dimiliki pemerintahan kaum muslimin. Di antaranya ialah lembaga politik dan juga lembaga tata usaha negara, lembaga keuangan negara, dan lembaga kehakiman negara. Kurang dan lebihnya itulah pemaparan materi dari saya terkait sejarah peradaban Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Baik, rubbama iktafaitu huna. Syukran ala husni ihtimamikum. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.